Man ahmala as-sidqa haitsu yakhafu ista'mala al-kadhiba haitsu yarju. Ini masalah berdusta, antara dusta dan kejujuran. Jujur dan dusta. Kejujuran, orang yang jujur dekat kepada Allah. Nabi sangat jujur. Jangan biasa berdusta. Dan memang nanti ada saat-saat diperkenankan berdusta. Tentunya ini harus betul-betul catatannya, rambu-rambunya harus betul-betul difahami. Kapan orang boleh berdusta? Boleh berdusta itu kapan? Di antaranya untuk mendamaikan dua orang itu diizinkan berdusta. Orang bermusuhan. Lalu kita berdusta dengan misalnya mengatakan begini, menyampaikan salam, padahal nggak ada salam. Itu termasuk dusta untuk mendamaikan orang. Berarti dusta untuk sebuah kebaikan. Dusta untuk mendamaikan orang. Termasuk di antara dustanya suami istri untuk menyenangkan. Mungkin hidungnya mah nggak terlalu amat, tadi bilang Masya Allah. Kulitnya nggak terlalu apa misalnya. Rambutnya nggak terlalu. Tapi karena seorang suami yang baik mengatakan luar biasa. Menyanjung pasangan, nah ini merayu lah. Itu diizinkan. Polos malah nggak boleh. Masya Allah. Karena jujurnya menyakitkan nanti. Jujurnya menyakitkan. Kemudian juga yang tidak perlu diceritakan juga adalah urusan dosa-dosa pribadi kepada Allah. Jangan banyak cerita kepada manusia. Dan orang pun tidak boleh bertanya kepada seorang, kamu pernah mabuk ya? Nggak perlu. Kecuali memang kita punya tugas untuk bertanya tentang itu, ada hubungannya dengan misalnya satu kesalahan atau peraturan sebuah tempat, pondok misalnya atau apa, bertanya boleh. Tapi orang nggak ada urusan apa-apa, kamu pernah mabuk ya? Ente pernah zina tidak? Kurang ajar. Yang bertanya, yang mengatakan apakah kamu pernah zina, ini dicambuk seharusnya. Sebab pertanyaan itu atas dasar ada dugaan. Kenapa kamu duga? Kalau nggak ada dugaan, jangan bertanya. Coba, kalau kita bertanya pada seseorang, Anda saja kalau tiba-tiba bertanya, pernah zina ya? Kan kurang ajar. Sebab Anda tidak akan bertanya kecuali Anda mendahulukan curiga dulu. Terus kenapa Anda curiga pada kaum muslimin? Sehingga karena pertanyaan yang kurang ajar, saya tidak perlu dijawab. Karena tidak ada urusan. Tidak ada urusan apa-apa. Baik, selebihnya, selain dari hal-hal demikian itu, kita biasakanlah dengan jujur. Jangan biasa berbohong. Biasakan jujur. Jangan biasa berbohong. Nah, sehingga dikatakan Muhammad, man ahmala sidqa haitsu yakhafu. Kalau orang lalai kepada kejujuran di saat dia merasa takut akan adanya bahaya, jadi di saat ada bahaya bagi dia, jujur menjadi hilang. Maka orang itu, lihat, ista'mal al-kadhiba, dia akan berdusta di saat berharap. Di saat berharap berdusta. Nah, ini keadaan yang baik-baik, tapi tetap jelek. Kalau dalam keadaan bahaya itu pantas dia kalau seandainya mau berbohong. Keadaan berbahaya itu pantas kalau seandainya mau berbohong. Tapi kalau orang nggak ada apa-apa berbohong, ini sudah super buruk. Ingat, nggak ada alasan apapun, bukan takut, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang mukul, tapi dia berbohong. Nah, ini kadzab, dia pendusta. Tidak bicara itu Imam Haddad. Kalau orang yang biasa berdusta dalam keadaan normal berdusta. Normal tidak jujur, wah ini jelas jahat betul ini. Nggak ada apa-apa berbohong. Hobi saja, kebiasaan berbohong. Kalau ngomong nggak bohong nggak. Dari warung kemana? Padahal ini beri tepung, dia ngomong mie kok. Nggak bisa jujur. Kalau tidak bohong tidak dia lagi. Nah, maka hati-hati. Biasakan anak-anak kita dan kita itu untuk jujur di rumah. Jangan biasakan berdusta. Kadang kita sendiri mengajari anak kita dusta tanpa kita sadari. Ada orang mencari kita,
ayahmu ada. Bilang nggak ada. Loh, itu direkam oleh anak kita. Padahal ayah ada. Tak suruh bilang tidak ada. Kalau anaknya masih bersih hati, mungkin jawabannya enggak begitu. Tapi anaknya taknya sudah ngerti dusta juga, langsung ngomong, ayah enggak ada. Tapi kalau anaknya polos, Pak, kata ayah, saya suruh bilang kalau ayah enggak ada. Ini polos. Ini masih polos dia. Berarti dia anak baik. Tapi kalau sudah persis, berarti sudah jadi pendusta saat itu. Pilih mana? Anaknya polos, merugikan kita. Ya gitu dibilang. Subhanallah, kadang kita di rumah mengajari anak kita berbohong tanpa kita sadari. Nih, makanya biasakan. Dari kecil jangan biasa berdusta. Apapun bentuknya. Nah, kemudian nanti ada perbedaan, tidak menjelaskan sama berdusta itu beda. Tidak menjelaskan. Misalnya Anda mungkin kalau dijelaskan mungkin tambah khawatir. Kita sering dengan ibu kita. Di sebuah tempat itu lagi ramai ada kerusuhan begitu misalnya. Ibu kita telepon langsung. Ibu telepon. Kita kalau ngomong, saya ada di sini. Ibu bakal gelisah. Di saat seperti ini berdusta boleh, tapi kalau seandainya tidak berdusta, dia cerdas, dia pindah ke tempat lain langsung bilang. Mungkin kalau di jalan ya, langsung masuk rumah. Nah, ini berarti apa? Lagi di mana nih, Nak? Di rumah ya, enggak. Berarti dia tidak ingin berbohong kepada ibunya. Biarpun sesungguhnya saat itu kalau mau berbohong tidak dosa. Kenapa? Menjaga perasaan ibu. Kalau saya ngomong di jalan, ibu bakal gelisah. Loh, kan di situ ada berantem, ada ini, Nak. Kenapa kamu ada di situ? Kemudian kebiasaan berbohong ini terus berkembang. Berbohong dari sesuatu yang kecil sampai yang gede nanti. Menjadi pendusta. Nah, di saat dalam bahaya kok dia berani berbohong, maka dia tidak mau jujur. Di saat dalam keadaan bahaya, akan membahayakan dia, lalu dia meninggalkan kejujuran, maka dia di saat berharap, dia akan mudah berdusta. Ini penyakit yang membahayakan. Jangan sampai dikatakan alaikum bisidqi, kata Rasulullah, awas, biasakan dengan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan kebaikan menghantarkan ke surga. Jadi kebaikan menghantarkan ke surga. Ada sebuah kisah dahulu dikisahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, suatu ketika di saat beliau mau belajar itu, oleh orang tuanya itu diberi uang lumayan banyak lah, 400 dinar, 4.000, pokoknya lumayan banyak, anggap sajalah bekal. Cuman ibunya sudah bersan, ya Abdul Jilani, Abdul Qadir Jilani, ini bekal ya, ditaruh di baju yang sudah disiapkan. Terus pesan Umi apa? Pesan Umi adalah kamu jangan bohong. Sudah, jangan bohong. Akhirnya di perjalanan itu, pas di tengah perjalanan ada perampok. Lah perampok ini anak-anak muda ini kan sebetulnya masih anak-anak. Salah satu perampoknya bertanya, "Hei, kamu bawa apa ini?" Ngomong, "Saya baca 4.000 dinar, saya bawa uang nih berapa puluh juta ini." Kata perampoknya ini, anak kecil paling bohong. Nah, biarin itu. Setelah itu yang lain penasaran, jangan-jangan benar, coba tanya lagi, kamu bawa apa? Bawa uang nih berapa? Anggap saya 10 juta. Kok jujur? Akhirnya nyampe kepada pemimpin ketua perampoknya. Ini gimana anak ini? Tidak. Coba lihat, panggil sini, panggil. Siapa kamu? Saya Abdul Qadir Jalani. Kamu bawa apa? Saya bawa uang ini, uang emas nih. Akhirnya ketua perampoknya tanya, kok kamu jujur banget? Ya, saya dipesani ibu saya bahwasanya saya tidak boleh bohong.
Ini perampoknya mikir. Kalau aku berbohong berarti saya melanggar ibu saya. Ajib. Ini orang takut melanggar ibunya. Jujur. Lah saya ini bukan sekedar melanggar. Ini saya itu bukan sekedar bohong kepada Allah. Bohong ini saya melakukan banyak kesalahan. Ini berani jujur padahal resikonya adalah duitnya hilang. Duitnya hilang. Tapi dia berani jujur demi agar tidak melanggar ibunya. Akhirnya sang rampok itu merasa, aku melanggar Allah setiap hari tapi tidak merasa berdosa. Setelah itu sedih menitikkan air mata. Lalu mengatakan, tobat aku sekarang. Mulai hari ini aku tidak merampok lagi. Kurang lebih begitu. Jadi berkat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian setelah itu pengikutnya adalah bertobat bersama pemimpinnya ini. Sehingga dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum menjadi ulama sudah menjadi sebab tobatnya perampok. Memang mikir benar, diberi kesadaran sang perampok ini. Anak kecil mestinya kan sembunyi dan tempatnya pun sudah sangat sembunyi. Kalaupun digeledah, dibuka nggak ketahuan karena sama ibunya sudah disiapin baju dalam yang aman. Seandainya dia ngomong nggak bawa duit, nggak akan ketahuan. Mau diambil saja oleh perampoknya susah dilihat. Akhirnya perampoknya mikir, wah ini jujur benar orang ini. Gara-gara itu menjadi tobat. Ini sebuah cerita yang dinukil dari yang diriwayatkan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Akan tapi kita suatu ketika juga ada orang pada zaman Nabi, seorang anak muda pengen masuk Islam kayaknya berat. Kenapa? Nggak boleh mabuk, nggak boleh judi, nggak boleh bohong dan sebagainya. Akhirnya dia memberanikan diri datang Rasulullah, ya Rasulullah, saya sebetulnya pengen masuk Islam, cuman berat sekali larangannya. Nggak boleh mabuk, nggak boleh judi, nggak boleh bohong. Kata Nabi, kenapa? Berat kalau semuanya? Iya. Ya kalau satu aja misalnya, ya sudah. Yang jangan kamu langgar, kamu jangan bohong aja deh. Selebihnya Nabi tidak mengatakan kamu boleh, enggak. Pokoknya sedang ente pegangi, jangan bohong aja deh. Baik ya Rasulullah, dia pergi. Setelah pergi, di saat ketemu dengan kawan-kawannya, diajak minum, diajak berjudi. Sebentar. Saya nanti besok ketemu Nabi. Padahal saya sudah berjanji agar saya tidak berbohong. Kalau saya sekarang mabuk sama judi, ketemu Nabi, saya ngomong apa kalau ditanya? Akhirnya gara-gara dia pengen jujur, akhirnya wah saya tidak mau minum sekarang, saya nggak mau mabuk sekarang, nggak mau judi. Kenapa? Kalau saya mabuk sekarang judi, lalu besok ketemu Nabi, ditanya oleh Nabi, malunya aku. Maka dengan jujur akan terbawa kita kepada kebaikan, kejujuran. Maka dari itu ayo kita semuanya menghindar dari membiasakan berbohong, ya, berbohong yang pada akhirnya merugikan kita semuanya. Berbohong atas nama, ya, nanti bohongnya itu tingkatan macam-macam. Ada kelas mufti. Mufti berbohong hanya demi fatwa yang dirubah, tidak jujur kepada fatwanya. Bisa jadi. Belum lagi nanti ya mengajak orang kepada kebaikan sementara dia sendiri tidak pernah melakukan. Dia bohong kepada dirinya sendiri. Jadi banyak sebab-sebab karena kebohongan, maka dia akan menemukan kehancuran. Dan nanti bohong lagi berat kalau sudah kelas ilmu, bohong atas nama Nabi. Loh, ulama ini juga mengerikan, hadis, membuat hadis palsu. Ini terjadi. Ceritanya dulu itu ada ulama yang kurang ilmu, merasa bahwasanya orang pada meninggalkan Al-Quran. Akhirnya dia membuat hadis palsu, dinisbatkan kepada Nabi, padahal dia sendiri yang membuat hadis palsu. Sementara membuat hadis adalah haram. Hadis palsu, Nabi sudah mengancam, man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada kalau orang berdusta atas nama Nabi, tempatnya di neraka. Sehingga ada orang berdusta atas nama Nabi, mengataskan Nabi, hadis bukan hadis bilang hadis. Mengatasnamakan fatwa. Fatwa ulama padahal dia. Dan berbohong macam-macam. Hari ini berbohong instansi, berbohong pada atasannya. Padahal harganya adalah akhirnya membuat kwitansi palsu. Ini berdusta semuanya. Jadi yang terjadi kwitansi palsu di sebuah instansi itu tidak serta-merta di rumahnya sudah biasa diajari bohong oleh bapak ibunya. Maka berkembang itu. Sehingga kalau ke warung tidak mau dibuatkan kwitansi, suruh kasih kwitansi kosong, nanti ngisi sendiri. Akhirnya biasa berbohong dalam segalanya, bohong. Tidak peduli lagi bohong, jadi enteng bagi dia bohong.
Kalau tidak bohong, tidak dia lagi. Bahkan bohong itu bagi dia sudah kayak biasa, nggak sadar dia. Sudah bohong, dikit-dikit bohong, apa saja bohong. Na'udzubillah. Sehingga betul mazala, yakni tentang dusta. Mazal al-abdu, senantiasa seorang hamba itu yakdzibu, senantiasa hatta sampai yuktabu minal kadzabin, sehingga dia ditulis di antara orang berdusta. Jadi ada orang, ada riwayat kalau kelanjutan hadis, hendaknya katakan dikasih wa iyyaka wa iyyakum wal kadziba, awas hindari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilan nar, dusta itu membawa kepada neraka. Ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar, dusta itu membawa kepada kemaksiatan, kemaksiatan membawa ke neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzib, sehingga ada seorang laki-laki kalau biasa berdusta, hati-hati akan berkembang dia terus berdusta. Wa yataharul kadzib, terus pengen bisa ngomong jujur, dia berdusta. Dia bawa uang 10.000 padahal dia ngomong 10.000, dia ngomong 12.000. Enggak bisa ngomong 10.000. Kebiasaan berdusta itu naudzubillah di rumah. Kalau sudah biasa dusta nggak bisa dipercaya. Makanya para pendusta, di antara para pendusta ini saling menertawakan dan sudah saling mengerti kalau saya berdusta. Seperti Musailimah al-Kadzab ini, Musailimah al-Kadzab itu kan pendusta yang ngaku nabi. Musailimah al-Kadzab itu mengaku nabi. Di saat membawa ayat kepada temannya, ada ini cerita lucu ya, cerita menggelikan. Di saat cerita kepada temannya, gimana pendapat ini tentang wahyu ini kepada temannya? Apa jawab temannya? Ya Musailimah, aku yakin seyakin-yakinnya kamu tahu bahasanya, aku yakin bahasanya kau berdusta. Sebab sama-sama bohong nih. Kata temannya, Musailimah, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa kamu yakin kalau aku tahu bahasanya kamu itu berdusta. Artinya sudah sama-sama bohong. Bohong itu bohong. Iya, bohong. Istri bohong, suami bohong, sudah biasa bohong. Sehingga dalam keluarga itu nggak ada yang jujur, yang mana kebenaran ada. Kalau sudah biasa bohong dalam sebuah keluarga, pembohong semuanya, naudzubillah. Maka ayo kita mulai saat ini. Jangan biasa dengan berdusta. Kalau hal yang tidak perlu diceritakan, jangan dibalik, diam saja. Tapi kalau biasa berdusta, ini membahayakan. Akhirnya sang anak ngerti diajari ayah yang berdusta, besok sama ayahnya ngajari anak berdusta tadi. Waktu tanya, bilang ayah tidak ada. Oh ya, sehingga anak besok bisa ngomong itu. Anak ngerti bisa berbohong, langsung diamalkan esok hari. Sehingga langsung sanad dustanya disandarkan kepada, diajarkan kepada anaknya. Sehingga semuanya akan menjadi pendusta-pendusta di dalam rumah itu. Sehingga pada akhirnya semuanya saling tidak percaya. Setiap omongan daripada keluarganya, dia masih merenung, benarkah dia? Setiap ngomong, benarkah dia? Sehingga di saat ngomong yang benar, pada akhirnya menjadi tidak dipercaya. Ini kan musibah. Sampai suatu ketika ada di kitab Arabiah ini cerita ibrah, cerita hikmah. Satu orang itu biasa berbohong begini. Pengembala kambing tiba-tiba, oh ada serigala. Orang kampung datang. Setelah datang semua nolong, mana serigalanya? Enggak ada, sambil ketawa dia. Besok teriak lagi, serigala. Orang kampung keluar lagi mau nolong. Rupanya dia memang suka berbohong, ngomong, bohongin orang satu kampung. Serigala, datang orang kampung, mana serigalanya? Enggak ada, ketawa. Besok betul ada 2 serigala datang ngabisin kambingnya. Dia teriak serigala. Orang mau datang, orang nggak datang, kenapa? Paling bohong dia. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita biasa berbohong, pada akhirnya di saat kita bicara benar pun orang tidak bisa percaya. Dan itulah hikmah yang Allah hadirkan Nabi Muhammad dari kecil tidak pernah berdusta. Kasih sayang Allah kepada umat. Jadi sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad ini disiapkan bahwa Nabi dari kecil gak pernah berdusta. Coba kalau Nabi dari kecil berdusta, wah susah terima wahyu kan? Biasa bohong. Nabi itu dari kecil gak pernah berdusta. Ini Allah kasih sayang kepada umat ini. Sehingga suatu ketika di saat Nabi mengatakan aku mendapatkan wahyu, umat sudah terbiasa bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Sampai Abu Jahal yang sangat memusuhi Nabi,
dia tidak bisa mengelak kalau Nabi Muhammad Nabi. Sehingga ditanya oleh kawannya waktu pergi ke perang Badar, "Hei Abu Jahal, kamu percaya enggak kalau Muhammad itu Nabi?" Apa jawabnya? Ya karena Muhammad dari kecil tidak pernah berdusta, maka waktu Muhammad ngaku Nabi, aku pun percaya. Duh, percaya. Ditanya, lalu kenapa kamu musuh Muhammad? Ini babnya lain, bukan ini. Kalau masa percaya Muhammad tidak pernah berdusta, saya mencari dusta Muhammad tidak ketemu. Sehingga pasti benar omongan Muhammad, bahasa yang diucapkan Muhammad, tapi kesombongan. Makanya orang ngerti kebenaran belum tentu bisa mengikuti. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal ngerti Nabi Muhammad benar, tapi karena sombong sombong ini adalah batarul haq, menjadikan seseorang menghindar dari kebenaran. Ayo kita biasakan dengan kejujuran dan dihindari dusta. Wallahu a'lam bissawab.